Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya, Sena Sandika, mahasiswa Pendidikan Teknik Bangunan, Universitas Negeri Jakarta dengan NIM 15036217071. Hari ini saya akan membahas tentang pembahasan mengenai penelitian evaluasi pembelajaran di SMK. Saya melakukan review terhadap 10 buah paper atau artikel yang membahas tentang evaluasi pembelajaran pada tingkat pendidikan sekolah menengah kejuruan. Tanpa basa-basi lagi, kita langsung saja masuk ke judul yang pertama, yaitu pelaksanaan prosedur evaluasi pembelajaran Bahasa Indonesia di SMK Pekanbaru pada masa pandemi. Dalam penelitian ini, masalah yang diangkat adalah kurang maksimalnya pelaksanaan prosedur dalam evaluasi pembelajaran mata pelajaran Bahasa Indonesia di SMK Pekanbaru. Diketahui, hasil di salah satu SMKN Pekanbaru menunjukkan bahwa guru belum secara maksimal dapat melakukan penilaian terhadap mata pelajaran Bahasa Indonesia. Guru hanya melakukan pengamatan saja secara langsung tanpa instrumen dan cenderung hanya menilai secara kognitif. Kemudian, kebaruan atau novelty yang diberikan adalah investigasi dalam pelaksanaan prosedur evaluasi dalam pembelajaran Bahasa Indonesia di SMK Pekanbaru selama tahun ajaran 2020-2021 dikategorikan cukup atau memperoleh angka 72,56%. Artinya, evaluasi pembelajaran oleh guru Bahasa Indonesia di SMK Pekanbaru tahun 2020-2021 pada beberapa ketentuan sudah dilaksanakan sesuai dengan prosedur pelaksanaan evaluasi pembelajaran. Namun, untuk poin tertentu menjadi perhatian bagi guru, dikarenakan masih adanya kelemahan dalam pelaksanaan evaluasi pembelajaran oleh guru tersebut. Kita berlanjut ke judul nomor 2, yaitu pengetahuan dan persepsi guru Bahasa Indonesia SMK se-Kabupaten Banyumas tentang evaluasi pembelajaran keterampilan berbahasa produktif dalam kurikulum 2013. Masalah yang diangkat dalam paper ini adalah adanya perbedaan pengetahuan dan persepsi akan evaluasi pembelajaran keterampilan berbahasa produktif dalam kurikulum 2013 di antara para guru Bahasa Indonesia SMK se-Kabupaten Banyumas. Tak sedikit guru Bahasa Indonesia yang memiliki perbedaan persepsi mengenai evaluasi pembelajaran. Adanya perbedaan persepsi mengenai evaluasi pembelajaran Bahasa Indonesia akan membawa hasil yang berbeda pula antara yang satu dengan yang lainnya. Dalam evaluasi pembelajaran, kegiatan belajar diharapkan mendapatkan hasil yang lebih baik dan memuaskan dari hasil yang diperoleh pada saat kegiatan belajar sebelumnya. Tidak hanya itu, evaluasi juga diharuskan dilakukan secara berkesinambungan atau berkala dengan melakukan pengukuran dan pengambilan keputusan berdasarkan pengukuran yang sudah dilakukan. Jika terdapat perbedaan persepsi mengenai evaluasi pembelajaran tersebut, maka dapat dipastikan akan membawa hasil yang berbeda antara satu guru dengan yang lainnya. Hasil yang didapatkan dari penelitian tersebut adalah didapatkan hasil 79,2% guru dapat melaksanakan dan memahami evaluasi pembelajaran ke dalam keterampilan berbicara, serta diketahui pula 86,3 guru dapat melaksanakan dan memahami evaluasi pembelajaran dalam keterampilan menulis. Ada sebagian guru yang memiliki kesulitan terhadap aspek penilaian pembelajaran keterampilan berbahasa produktif. Keterampilan berbahasa produktif adalah aspek penilaian afektif atau sikap. Berbeda dengan penilaian afektif atau sikap, pada penilaian kognitif atau pengetahuan terhadap sebagian guru yang memiliki anggapan bahwa penilaian kognitif atau pengetahuan tidak sulit dilakukan pada keterampilan berbahasa produktif. Tidak hanya itu, ditemukan pula bahwa hampir semua guru sudah dapat memahami dan dapat membedakan aspek penilaian sikap, penilaian pengetahuan, dan penilaian keterampilan dalam evaluasi pembelajaran keterampilan berbahasa produktif. Kemudian menuju judul ketiga, yaitu eksplorasi sistem pelaksanaan evaluasi pembelajaran di sekolah pada masa pandemi COVID-19 di Bima. Masalah yang diangkat adalah eksplorasi dari sistem pelaksanaan evaluasi pembelajaran di sekolah dan menemukan masalah yang dihadapi selama pandemi COVID di Bima, Nusa Tenggara Barat. Hasil yang didapatkan adalah pelaksanaan evaluasi pembelajaran di sekolah selama pandemi COVID-19 di Bima mengalami beberapa kendala dan tidak efektif untuk dilakukan, terutama dalam aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik baik dari sisi murid maupun guru. Guru hanya mampu menggunakan aplikasi seperti WhatsApp sebagai sarana utama proses evaluasi dan bahkan ada pula yang menggunakan aplikasi Zoom Meeting. Hal ini terbukti bahwa guru hanya menyimpulkan dari hasil pengerjaan soal yang telah diberikan semata tanpa memastikan prosesnya. Terlepas dari hal demikian, guru juga mengalami kendala dalam pelaksanaan evaluasi ini, antara lain
Guru kebingungan memilih instrumen yang tepat untuk digunakan, skill guru akan media instrumen yang digunakan, kemampuan orang tua dan siswa terhadap teknologi yang rendah, partisipasi siswa yang rendah, terbatasnya siswa dan orang yang memiliki handphone, jaringan lemah, kuota terbatas, dan menunggu bantuan pemerintah. Kemudian kita ke judul selanjutnya, yaitu pengaruh kompetensi pedagogik guru terhadap pelaksanaan evaluasi pembelajaran siswa. Masalah yang diangkat di penelitian ini adalah mempertanyakan apakah ada pengaruh kompetensi pedagogik guru terhadap pelaksanaan evaluasi pembelajaran siswa-siswi di SMK Korpri Kota Bekasi kelas 11 akuntansi. Didapatkan hasil bahwa semakin tinggi kompetensi pedagogik guru, semakin baik pula pelaksanaan evaluasi pembelajaran di kelas 11. Kompetensi pedagogik guru berpengaruh positif terhadap pelaksanaan evaluasi pembelajaran di kelas 11 mata pelajaran akuntansi, yaitu sebesar 28,3%. Ke judul selanjutnya yaitu evaluasi pelaksanaan pembelajaran program sistem kelas tuntas berkelanjutan atau SKTB di SMK swasta Kabupaten Goa. Masalah yang diangkat adalah apakah pelaksanaan SKTB pada SMK ditemukan permasalahan yang berkaitan dengan kesesuaian pelaksanaan kebijakan yang belum terlaksana dengan baik. Salah satunya adalah guru masih kurang paham untuk penilaian tindak lanjut terhadap program SKTB terhadap hasil belajar siswa yang tidak tuntas. Didapatkan hasil bahwa 80% pelaksanaan program SKTB di SMK swasta Kabupaten Goa sesuai dengan kriteria yang ditetapkan. Namun, masih terdapat pula beberapa masalah seperti pemahaman yang bervariasi mengenai kebijakan SKTB pada guru, dan kurangnya pemahaman tentang RPP dan modul sebagai pedoman pembelajaran. Diketahui SKTB atau Sistem Kelas Berkelanjutan adalah program kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan menciptakan siswa yang tuntas dalam setiap mata pelajaran. Singkatnya, program SKTB ini mengharuskan siswa untuk mencapai standar kelulusan dalam setiap mata pelajaran dengan mewajibkan siswa untuk mengikuti program remedial atau program pengayaan jika siswa tersebut tidak tuntas dalam suatu mata pelajaran. Lanjut ke judul selanjutnya yaitu efektivitas Google Form sebagai media penilaian dan evaluasi pembelajaran PAI di SMK Negeri 1 Berau, Kalimantan Timur. Masalah yang diangkat adalah seberapa efektif penggunaan Google Form sebagai media penilaian dan evaluasi pembelajaran PAI di SMK Negeri 1 Berau. Didapatkan hasil bahwa Google Form dinilai lebih efektif dibandingkan penilaian konvensional yang menggunakan kertas karena Google Form lebih efektif dari segi biaya, tenaga, dan efisien dari segi waktu. Walau masih terdapat kelemahan perangkat digital, yaitu sulitnya mendapatkan sinyal. Lanjut ke judul selanjutnya yaitu pendampingan perencanaan pengelolaan dan evaluasi pembelajaran berbasis proyek bagi guru matematika SMK Kota Mataram. Masalah yang diangkat adalah masalah dalam pembelajaran matematika berbasis proyek di SMK Kota Mataram adalah kurangnya pemahaman guru tentang evaluasi pembelajaran metode berbasis proyek. Hasil yang didapatkan setelah pendampingan, perencanaan, dan pengelolaan yang dilakukan oleh peneliti terhadap guru-guru di SMK Kota Mataram tersebut adalah terdapat peningkatan pemahaman secara positif oleh guru-guru matematika tersebut dibandingkan dengan sebelum kegiatan pelatihan. Lanjut ke judul selanjutnya yaitu pelaksanaan evaluasi pembelajaran daring selama pandemi COVID-19. Masalah diangkat adalah ingin mengetahui pelaksanaan evaluasi pembelajaran siswa selama pandemi COVID. Hasil yang didapatkan adalah banyak pendidik yang kesulitan karena keterbatasan media dan jaringan internet. Alternatif evaluasi lainnya juga kurang memuaskan karena keterbatasan sarana dan kesiapan pendidik dan peserta didik. Lanjut ke judul selanjutnya yaitu penerapan sistem evaluasi pembelajaran pemrograman terintegrasi dengan online judge di SMK. Masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah seberapa efektif penerapan sistem evaluasi pembelajaran pemrograman terintegrasi dengan online judge pada mata pelajaran pemrograman dasar di SMKN 2 Indramayu untuk meningkatkan produktivitas guru dan siswa serta kualitas pembelajaran. Online judge di sini dinilai menarik untuk digunakan karena mendukung evaluasi tugas siswa atau mahasiswa yang sepenuhnya otomatis dan akurat, memungkinkan guru atau dosen untuk fokus pada kualitas latihan dan proses pengajaran. Hasil yang didapatkan setelah penerapan sistem online judge ini adalah evaluasi pembelajaran pemrograman terintegrasi dengan online judge pada mata pelajaran pemrograman dasar di SMKN 2 Indramayu
dinilai efektif dalam meningkatkan produktivitas guru dan siswa serta kualitas pembelajaran. Kemudian ke judul terakhir yaitu penerapan evaluasi formatif dan umpan balik untuk meningkatkan kreativitas dan hasil belajar siswa mata diklat Teknik Permesinan Bubut SMK Negeri 5 Padang. Penelitian ini dilakukan untuk meningkatkan kreativitas dan hasil belajar siswa pada mata diklat Teknik Permesinan Bubut kelas 11 di SMK Negeri 5 Padang dengan menerapkan evaluasi formatif dan umpan balik. Penerapan evaluasi formatif ini perlu dilakukan suatu umpan balik supaya siswa juga mengetahui sejauh mana kemampuan mereka dalam menguasai suatu materi. Dengan umpan balik ini juga dapat diketahui kesalahan siswa secara umum dan mengikut sertakan siswa tersebut untuk memperbaikinya secara langsung. Dengan demikian, umpan balik yang diberikan guru lebih bersifat informatif dan komunikatif, serta dapat memberikan motivasi kepada siswa untuk memperbaikinya. Hasil yang didapatkan setelah digunakannya evaluasi formatif dan umpan balik adalah meningkatkan kreativitas dan hasil belajar siswa pada mata diklat Teknik Permesinan Bubut kelas 11 Teknik Permesinan SMK Negeri 5 Padang tersebut. Peningkatan hasil belajar ini dibuktikan dari peningkatan ketuntasan klasikal yang sebelumnya pada siklus 1 sebesar 56,25% dengan 9 siswa yang tuntas meningkat dengan baik pada siklus 2 menjadi 75% dengan 12 siswa pada siklus 3 menjadi 87,5% dengan 14 siswa yang tuntas dari total 16 siswa. Sekian pemaparan saya, jika ada yang kurang jelas mohon ditanyakan pada kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.